sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Kaeb bahwa kita pada sore hari ini, pada petang ini akan membincang terkait dinamika fikih wakaf di Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa yang namanya wakaf, yang namanya fikih itu pasti dinamis. Karena fikih itu merupakan pengembangan dari nas atau nusus syariah, di mana di dalam nusus syariah itu li'annan nususa mahdudatun walakinnal hawadis wa nawazil ghairu mahdudah. Jadi nas syariah yang namanya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis sunnah Rasulullah SAW itu sudah terbatas, tidak ada lagi ayat yang turun, tidak ada lagi hadis yang akan datang dan terbatas. Tetapi persoalan-persoalan yang ada di tengah umat Islam itu selalu bertambah, selalu ada yang harus dijawab dengan menggunakan hukum-hukum syariah. Oleh karena itu fikih wakaf pun sendiri juga mengalami perkembangan karena tadi fikih itu adalah pengembangan dari nas-nas syariah itu. Selain itu, dinamika fikih itu juga tercantum dalam kaidah taghayyurul ahkam bitaghayyuriz zaman wal makan. Jadi hukum itu selalu akan berubah berdasarkan perubahan zaman dan makan, zaman, waktu, dan tempat. Jadi kalau waktunya berubah, kemudian bisa jadi hukum itu bisa berubah. Tempatnya beda, hukum itu juga bisa berbeda. Kemudian ada kaidah lagi, al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu tergantung kepada ada dan tidak adanya motif hukum atau ilat. Jadi kalau ilatnya berkata demikian, maka hukumnya demikian. Seperti itu. Itu adalah menunjukkan bahwa fikih itu dinamis dan termasuk di sini adalah fikih wakaf. Karena terutama fikih wakaf itu takyif fikihnya di dalam nas-nas syariah itu tidak begitu jelas, apalagi di dalam Al-Qur'an itu tidak begitu jelas, sorih lah, tidak sorih, sehingga takyif fikihnya juga banyak dilakukan dengan cara-cara ijtihad. Saya coba menyampaikan di antara takyif fikih wakaf yang ada di dalam Al-Qur'an biasanya yang disebutkan oleh para ulama-ulama fikih adalah ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini adalah ayat yang selalu dijadikan cantolan fikih wakaf. Kemudian di dalam hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. Itu juga dijadikan cantolan fikih wakaf karena di dalamnya ada min salasin itu illa min shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yaqula. Di sini yang namanya shadaqah jariyah itu diartikan oleh para ulama. Hadis ini diistimbatkan, digali hukumnya bahwa as-shadaqatul jariyah adalah wakaf. Seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslimnya itu mengatakan wa kadzalika shadaqatu al-jariyatu wa hiya al-waqfu. Jadi shadaqah jariyah menurut Imam Nawawi di dalam Syarah Muslimnya adalah wakaf. Kemudian Imam Khatib Asy'arbini di dalam kitab Mughnil Muhtaj juga menyampaikan bahwa as-shadaqatul jariyatu mahmulatun ingdal ulama'i alal waqfi.
Jadi sedekah jariyah itu merupakan menurut ulama adalah wakaf. Kama qala Rafi'i, seperti apa yang disampaikan Imam Rafi'i, fa inna ghairahu, sesungguhnya selain sedekah jariyah, minas sedaqati, dari beberapa sedekah itu laisat jariyatan, bukan dinamakan sedekah jariyah. Jadi sedekah yang lain selain sedekah jariyah, sedekah yang bukan dalam kategori wakaf itu tidak dinamakan sedekah jariyah, tapi sedekah biasa. Itu tafsir dari para ulama, dua ulama tentang sedekah jariyah tersebut. Nah, takyif fikih wakaf itu juga diambil dari hadis Ibnu Umar, yaitu tentang di mana Sayyidina Umar itu mewakafkan kebun di Khaybar. Itu merupakan takyif fikih, dan kemudian dari hadis ini para ulama mengembangkan definisi-definisi tentang wakaf. Di antaranya takyif fikih di antara kata-kata yang menjadi dasar takrif wakaf di dalam hadis ini adalah seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW, qala in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Jadi kata-kata in syi'ta ini kemudian digali oleh para ulama bahwa wakaf itu harus menahan asalnya, pokoknya. Kemudian Umar melanjutkan, dalam hadis ini dilanjutkan bahwa annahu la yuba'u aslaha wala yurasu wala yuhabu. Jadi kemudian dilanjutkan dengan bahwa tahan pokoknya itu kemudian tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan juga tidak boleh diwariskan. Oleh karena itu, di dalam fikih para ulama mendefinisikan atau mentakrif wakaf, di antaranya ulama dari kalangan Syafi'iyah, yaitu habsumalin yumkinu intifa'u bihi ma'abaqai ainihi ala masrufi mubahin. Jadi menurut kalangan Syafi'iyah, terutama yang saya baca ini dari kitab Nihayatul Muhtaj, adalah menahan harta yang bisa diambil hasilnya tanpa mengurangi untuk diberikan kepada sektor yang legal. Jadi ini adalah definisi fikih, definisi wakaf yang populer di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Nah, kemudian perlu saya sampaikan juga bahwa para ulama itu juga melakukan ijtihad terkait rukun wakaf. Jadi kalau kita lihat baca apa yang ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, itu tidak ada yang namanya rukun wakaf, itu tidak ada. Tapi para ulama melakukan ijtihad bahwa rukun wakaf itu ada 4 yang sering disampaikan, yaitu rukun wakaf itu adanya wakif, adanya mauquf alaih, adanya mauquf, dan ada sighar. Nah, di sini menariknya adalah para ulama tidak memasukkan nadir sebagai rukun wakaf. Tetapi di dalam undang-undang kita, bahwa Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwa nadir itu dimasukkan di dalam unsur wakaf karena peran nadir yang sangat penting di dalam di dalam pengelolaan aset wakaf. Maka di dalam undang-undang dimasukkan di dalam unsur wakaf ini. Tetapi di dalam fikih, kitab-kitab fikih tidak ada pembahasan memasukkan nadir sebagai rukun wakaf.
Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, di Indonesia sendiri pembahasan mengenai wakaf ini sudah cukup lama, terutama ketika ormas-ormas Islam termasuk NU, Muhammadiyah, kemudian ada MUI, kemudian Al-Irsyad dan sebagainya mempunyai yang namanya lembaga fatwa tersendiri-sendiri. Jadi ormas-ormas Islam ini sudah lama sekali membahas beberapa tema terkait wakaf. Cuman di dalam pembahasannya, kalau saya kategorikan pembahasan sebelum tahun 2000-an, itu rata-rata pembahasannya mengenai hal-hal yang sifatnya sangat furuk, sangat cabang sekali, dan itu terkait masalah masjid, sekolah atau madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain sebagainya. Belum banyak yang membahas masalah fikih wakaf itu terkait wakaf-wakaf yang produktif, termasuk dalam hal investasi wakaf. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau dipetakan pembahasan fikih wakaf di Indonesia itu yang populer itu ada beberapa hal yang saya catat di sini. Yang pertama yang ini sudah lama dibahas juga, sebelum tahun 2000 sudah sering dibahas, yaitu pembahasan mengenai istibdal wakaf. Kalau bahasa kita adalah tukar guling tanah wakaf atau menggantikan tanah wakaf. Dalam hal ini terdapat ulama yang membolehkan tukar guling wakaf dan ada juga yang tidak membolehkan. Nah, ulama yang tidak membolehkan itu menyampaikan, diantaranya saya kutip dari kitabnya Kitab Asy-Syarqawi, menyampaikan bahwa wala yajuzu istibdalul mauqufi indana wa in khoroba. Jadi tidak boleh menukar barang wakaf menurut madhab kami, madhab Syafi'i, meskipun wakaf itu sudah rusak. Itu salah satu pendapat yang tidak membolehkan istibdal wakaf. Yang kedua yang membolehkan adalah boleh melakukan tukar ganti wakaf ketika memang sangat mendesak, sangat diperlukan. Di mana saya kutip juga dari kitab Syarhul Kabir juz 3 halaman 420 menyampaikan bahwa fa in ta'attolat manafi'uhu bil kulliyah kadarin in hadamat au ardin kharabat wa adat mawatan lam yakun imaratuha au masjidan intakola ahlul qarya anhu wasara fi maudhi'i la yusalli fihi au dhaqa bi ahlihi walam yakun tuwasi'uha fi maudhi'i fa in amkana bai'u ba'dihi li ammara baqiyatahu jasa bai'ul ba'd fa in lam yakun al intifa'u bi syai'in minhu bai'u jami'uha. Jadi kalau wakaf misalnya masjid itu sudah tidak bisa dikembangkan ataupun bisa dikembangkan sebagiannya dengan menjual yang sebagian, itu juga boleh. Kalau memang semuanya tidak bisa dikembangkan, maka itu juga dibolehkan untuk menukar aset wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan itu. Ini adalah terkait istibdal yang sering dibahas di dalam fikih-fikih wakaf. Yang kedua yang sangat populer adalah pembahasan wakaf uang. Ini sudah pembahasan yang sudah masuk di atas tahun 2000 karena di dalam
ormas-ormas keagamaan termasuk NU dan Muhammadiyah dan juga MUI membahas fatwa ini di tahun 2002-an. Kalau nggak salah fatwa MUI itu tahun 2001 ya, tentang wakaf uang itu sudah di atas tahun 2000. Nah, terkait wakaf uang juga terjadi perbedaan pendapat antara ada yang membolehkan dan tidak ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Dari yang tidak membolehkan itu menyampaikan itu rata-rata mayoritas ulama tidak membolehkan dan sebagian Hanafiyah itu membolehkan. Nah, di dalam kitab di dalam Fatwa Al-Hindiyah itu disebutkan bahwa wa amma waqfu ma la yuntafa'u bihi illa bil itlafi kal dahabi wal fiddati wal maquli. Jadi adapun wakaf sesuatu yang tidak bisa diambil manfaatnya kecuali dengan melenyapkannya seperti emas, perak, makanan dan lain-lain, maka itu tidak boleh diwakafkan. Tidak boleh diwakafkan. Ini bagian dari pendapat yang tidak boleh mewakafkan uang, dianalogkan dengan dahab dan fiddah, emas dan perak. Yang kedua, yang membolehkan adalah yang sering disebutkan adalah Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri menyampaikan bahwa ini saya kutip aja dari Abu Sa'ud bin Muhammad Mustafa Al-Imadi, kitab Risalah fi Jawazil Waqfin Nuqud, menyampaikan bahwa waqat nusibal qaulu bisihati waqfi dananiri ila ibn Shihab Zuhri fiha naqalahul Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari fi sahihihi haitsu qala Imam Zuhri menyampaikan qala Az-Zuhri, Imam Zuhri menyampaikan fi man ja'ala al-fadinarin fi sabilillah wa dafa'aha ila hulamin lahu ta'jirul fayajiru wa ja'alahu ribhahu shadaqatun lil masakin. Jadi di sini para ulama menyebutkan bahwa Imam Zuhri itu membolehkan yang namanya wakaf uang atau dinar dan dirham yang dilakukan pada masa itu. Nah, di sini ada keterangan dari MUI itu memfatwakan wakaf uang itu tahun 2002. Jadi fatwa MUI bahwa wakaf uang atau kes wakaf lin sukuk atau wakfan nuqud adalah hukumnya adalah jawaz atau boleh. Nah, di sini mungkin kita juga perlu menggarisbawahi bahwa memang para ulama kita atau ulama-ulama di Indonesia itu juga banyak yang berpandangan bahwa ketika dalam hal ibadah itu sering menggunakan kaidah idza sohal hadis fahuwa madhabi. Kalau dalam hal ibadah, kalau hadisnya sahih ya itu pendapat itu diterima. Tetapi kalau terkait masalah ekonomi atau masalah muamalat, biasanya para ulama kita di Indonesia itu juga berpendapat bahwa idza sohal maslahah fahuwa madhabi. Kalau itu membawakan kemaslahatan seperti wakaf uang ini membawa kemaslahatan, maka itu pendapat itu juga diterima. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kemudian di Indonesia itu sering terjadi kesalahpahaman antara perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Jadi kalau diperjelas bahwa wakaf uang itu adalah wakaf yang
orang berwakaf uang, tapi yang ditahan itu adalah wakaf uangnya. Tetapi kalau wakaf melalui uang kemudian dibelikan aset, baik tanah atau bangunan, maka nadir berkewajiban menahan aset yang berupa tanah dan bangunan, tidak berkewajiban menahan aset wakaf, aset uangnya, karena uangnya itu akan dibelikan tanah atau bangunan. Ini perbedaannya di situ. Jadi kalau wakaf uang itu sesuai dengan peraturan itu melalui LKSPWU, dan nanti di LKSPWU bisa diinvestasikan di produk-produk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, dan juga bisa diinvestasikan secara langsung. Tetapi kalau wakaf melalui uang itu biasanya nadir langsung menerima uangnya itu kemudian dibelikan aset-aset yang kemudian menjadi aset wakaf. Itu perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang. Nah, yang selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa yang sering terjadi di lapangan bahwa wakaf-wakaf yang sudah ada itu belum tersertifikasi dengan baik. Maka saya ingin mengutip bahwa hukum sertifikasi wakaf itu di dalam kitab-kitab fikih itu disampaikan bahwa terutama dari kalangan dari Syarah Yaqutun Nafis, itu di kitab tersebut disampaikan wal hukmu fi tasjilis sahadah wa kitabatiha an-nadbu illa idza khifa au tartabu alaiha daya'u hakil mahjur au waqafa fayajibu kitabatul fayajibu kitabatuhu. Jadi kalau hukum mencatatkan sertifikat atau mensertifikatkan tanah adalah sunnah, kecuali dikhawatirkan menimbulkan harta orang masjur, orang yang tidak boleh bertransaksi menurut kriteria agama, ataupun harta wakaf yang ada menjadi tidak terawat. Maka hukumnya sertifikasi adalah wajib. Jadi kalau tanah itu kalau tidak disertifikasi potensinya hilang, maka di sini disampaikan bahwa sertifikasi itu hukumnya wajib. Kemudian juga di dalam kitab Syarah Yaqut juga disampaikan bahwa dulu Sayyidah Fatimah juga mencatatkan wakafnya semasa mewakafkan kebun di Madinah waktu itu. Jadi di dalam kitab disampaikan inna sayyidatana Fatimah alaihi salam waqafat wa amarat bi kitabatil waqfi. Jadi Sayyidah Fatimah itu berwakaf dan juga memerintahkan untuk mencatatkan wakafnya. Itu sudah dilakukan zaman dulu oleh Sayyidah Fatimah. Yang selanjutnya yang sering dibicarakan adalah mengenai wakaf kolektif. Ini ada beberapa yang sering menanyakan bagaimana hukumnya wakaf kolektif. Jadi di dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah disampaikan bahwa wakaf kolektif itu diperbolehkan, ya juzu ayyakuna lil waqfi nadhiran wahidan au aktar kama nasso ala dalikal fuqaha. Jadi wakifnya kolektif itu dibolehkan, baik wakifnya 2, 3 dan seterusnya, bahkan ratusan itu dibolehkan. Karena misalnya tadi orang
melakukan mengkoleksi wakaf melalui uang untuk membangun sebuah pondok pesantren misalnya. Nah, ini dibolehkan bangunan pondok pesantren itu atau tanah untuk pesantren atau untuk masjid itu dari iuran wakaf kolektif dari masyarakat, itu dibolehkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sebelum kami melanjutkan yang masalah yang lain, saya balik lagi ke sertifikasi. Jadi sertifikasi aset wakaf itu sebenarnya dalam fikih itu menjadi kewajiban nadhir, di mana karena nadhir itu tugasnya adalah memakmurkan aset wakaf. Di dalam kitab Asnal Matolib itu disebutkan bahwa wa'alan nadhiri al-imaratu wal ijaratu wa jama'a al-gulat wa khifduha. Jadi bagi nadhir wajib memakmurkan harta wakaf, menyewakan, mengumpulkan keuntungan dan menjaganya. Ini adalah pekerjaan nadhir. Jadi kemudian dari situ maka karena ada di situ adalah wakif duha, dari salah satu bentuk menjaga aset wakaf di Indonesia adalah dengan cara sertifikasi, maka nadhirlah yang menjadi yang berkewajiban melakukan sertifikasi aset wakaf. Dari mana nadhir melakukan melakukan sertifikasi? Karena sertifikasi juga sedikit banyak memerlukan biaya, maka beberapa ulama menyampaikan kalau dari nadhir bisa ya nadhir, kalau tidak biaya sertifikasi itu bisa diambilkan dari Baitul Mal. Kalau sekarang juga bisa menggunakan yang sering dilakukan Kementerian Agama adalah bantuan sertifikasi dengan APBN. Ini menggunakan, kalau di dalam kitab fikih menggunakan dari Baitul Mal. Nah, bagaimana kalau nadhir melakukan investasi harta wakaf yang ia kumpulkan, itu juga bagian dari kewajiban atau tugas nadhir, di mana di dalam kitab Takmilah Al-Majmu' juga disampaikan bahwa Syekh Baqit Muti menyampaikan bahwa wadifatun nadhir hifdzul usul wa samratuha ala wajhil ikhtiyat. Jadi tugas nadhir itu adalah menjaga pokok wakaf dan mengembangkannya ala wajhil ikhtiyat dengan cara hati-hati. Jangan sampai nadhir melakukan sembrono melakukan investasi sehingga asalnya hilang. Ini sangat riskan memang terhadap wakaf uang. Kalau wakaf tanah mungkin kalau investasinya di beberapa sudah sertifikasi wakaf, saya kira tidak sulit untuk hilang tanahnya, tapi kalau wakaf uang ini riskan sekali, harus sangat hati-hati. Yang kedua, bagi nadhir kalau menginvestasikan adalah itu dan wajib atas nadhir wakaf nadhir wakaf menyimpan dana yang melebihi kebutuhan dari hasil wakaf untuk pembangunan wakaf dan membeli tanah dengan sisanya. Sebagian ulama mutakhir berfatwa bahwa boleh memperdagangkan dana wakaf bila berasal dari wakaf tersebut. Jadi ulama mutakhir atau kontemporer menyampaikan dana wakaf yang terkumpul itu boleh diinvestasikan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan,
Yang selanjutnya yang sering ditanyakan di lapangan adalah rata-rata hukum wakaf yang sudah rusak. Nah ini di dalam beberapa keterangan bahwa wakaf yang sudah rusak itu hukumnya juga masih wakaf. Tapi menurut para ulama itu boleh dijual kalau dan hasil jualannya itu untuk kepentingan wakaf yang yang baru, itu juga boleh. Jadi hukumnya wakaf yang sudah rusak tetap wakaf, tapi memang ada perbedaan pendapat mengenai ini. Kadang-kadang di masyarakat itu orang yang merenovasi masjid misalnya, gentengnya pun tidak boleh dikemana-manakan, harus menjadi genteng masjid, tidak boleh dijual. Itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi menurut ulama yang lain juga boleh dijual, nanti hasil jualnya untuk masjid lagi. Nah, fikih wakaf yang kontemporer saya kira juga disampaikan MUI lewat DSN MUI terkait masalah wakaf manfaat asuransi. Jadi manfaat asuransi itu boleh diwakafkan, paling banyak itu 45%. Itu fatwa DSN MUI. Nah, ini saya kira pengembangan yang baru bahwa wakaf asuransi di Indonesia, manfaat asuransi dibolehkan. Nah, di mana memang saya kira terkait masalah masalah yang muamalah itu, saya kira kita memang selalu menganut kaidah al aslu fil asya al ibahah illa ma dallat dalil ala tahrimiha. Jadi asal pada dasarnya di dalam sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi kalau wakaf itu memang maslahah dan tidak ada dalil yang melarangnya, maka pengembangan wakaf ini juga sangat diharamkan dan sangat penting untuk pengembangan wakaf ke depan. Ini terkait wakaf asuransi juga dibolehkan. Saya kira di BWI sendiri, di Badan Wakaf Indonesia sendiri juga mengembangkan yang namanya wakaf cash wakaf link sukuk atau CWLS. Ini juga sebenarnya bagian dari wakaf uang yang ada yang temporer dan ada yang mu'abbad, ada yang muqayyad, mu'aqqad. Jadi dimasukkan di dalam wakaf link sukuk ini, kemudian kalau sudah terkumpul itu dibelikan sukuk SBSN atau sukuk Syariah Negara. Ini beberapa dinamika atau perkembangan fikih wakaf di Indonesia. Saya kira yang namanya fikih itu hal-hal yang sangat furuk, yang sangat cabang, sehingga permasalahannya juga harus ditanggapi, direspon dengan sendiri-sendiri, tidak bisa direspon dengan secara umum. Oleh karena itu saya kira apa yang saya sampaikan ini cukup sampai di sini aja. Nanti kalau ada diskusi silahkan, apa yang bisa ditanyakan nanti akan kami jawab sesuai dengan apa yang kami ketahui. Terima kasih Mas Kaib. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama paparan dari Bapak Sarmito Usman mengenai bagaimana dinamika fikih wakaf di Indonesia. Bagaimana
konsep-konsep fikih itu kemudian berubah ketika menjadi peraturan perundang-undangan yang sifatnya positif. Misalkan soal rukun wakaf. Kalau di fikih itu sepakat nazir itu bukan rukun, tetapi ketika masuk ke dalam ranah hukum positif kita, yaitu undang-undang wakaf, dia menjadi salah satu unsur, meskipun nggak disebut wakaf, tapi salah satu unsur yang sangat penting, yang setara dengan rukun itu sendiri. Kemudian tadi sempat disinggung bahwa ada beberapa isu penting dalam perwakafan kita yang ada persinggungan antara fikih dengan hukum positif, misalnya soal penukaran harta wakaf, kemudian soal wakaf uang dan wakaf melalui uang, kemudian soal hukum sertifikasi tanah wakaf, kemudian ada beberapa lagi yang saya catat tadi soal wakaf kolektif dan wakaf harta wakaf yang sudah rusak. Ini saya kira beberapa pemahaman baru yang perlu kita pahami bersama, bagaimana ada perbedaan antara hukum fikih ansih, kemudian ketika dia berubah menjadi hukum positif di negara Indonesia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mungkin bisa ada pendalaman atau pertanyaan, saya persilakan. Mungkin bisa lewat chat dulu, nanti saya sebut satu-satu, silakan. Silakan. Pak Andi silakan sampaikan langsung. Pak Andi Firmansyah. Ya, baik. Terima kasih, Mas Kaid. Saya Andi Firmansyah dari Jakarta. Izin bertanya, Pak. Jadi pertanyaannya seputar wakaf korporasi. Ya, wakaf korporasi atau wakaf perusahaan kalau tidak salah ya bahasa. Nah, terkait hal itu, saya mau tahu konsep dari wakaf korporasi ini bagaimana dan pandangan hukum fikihnya itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, sebelum jawab mungkin kumpulkan dulu yang lain dari selain Pak Andi, silakan. Sepertinya belum ada Pak Sarmiti, mungkin yang ini bisa jawab dulu soal konsep model dari wakaf korporasi. Silakan. Baik, terima kasih dari Pak Andi ya. Ini perlu kalau di dalam orang berfatwa itu atau masalah fatwa itu biasanya dikenal namanya tasawur. Penjelasan masalahnya lebih dulu harus jelas. Ini yang wakaf korporasi ini, korporasi menjadi nadir wakaf atau orang mewakafkan perusahaan. Nah, kalau korporasi menjadi mengelola wakaf, saya kira ini sudah jelas, sudah boleh. Tapi kalau korporasi yang diwakafkan itu saya kira syarat rukunnya dipenuhi. Misalnya siapa pemilik korporasi itu, kemudian kepemilikannya seperti apa, dan korporasi itu sengketa atau tidak itu perlu diperjelas. Kemudian kemudian baru korporasi itu boleh diwakafkan. Jangankan korporasi yang hak cipta aja boleh diwakafkan, kan gitu Mas KM ya. Ini cuman saya kira kelemahan di kami di Badan Wakaf Indonesia, saya kira kita belum mempunyai instrumen yang cukup dalam mengantisipasi pengembangan objek wakaf itu. Jadi misalnya kayak wakaf saham itu kita juga belum mempunyai instrumen atau peraturan yang jelas bagaimana wakaf saham, di mana pencatatannya dan sebagainya, itu belum, sampai sekarang juga belum. Saya kira wakaf hak cipta juga sampai sekarang belum wakafnya itu di mana, PPAIW-nya itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf hak cipta itu di mana juga sampai sekarang belum ada. Saya kira
kalau ada orang yang mewakafkan korporasi, saya kira juga mekanismenya juga belum ada aturannya di kita. Kalaupun mau dengan jalan yang karena kekosongan peraturan itu tidak berarti tidak boleh, tetap boleh, tapi yang membuat akta ikrar wakaf korporasi itu boleh di notaris, itu boleh. Jadi bahwa pergi ke notaris, kami mewakafkan korporasi PT ini di notaris, nanti notaris akan membuat akta ikrar wakafnya. Saya kira notaris di dalam undang-undang juga disebutkan boleh menjadi pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Saya kira itu Mas Kaib, mohon maaf kalau kurang tepat. Baik. Pak Andi, apakah masih ada yang perlu diperjelas lagi? Cukup Pak, terima kasih. Baik, mungkin nanti bisa ini kalau yang sampaikan oleh Pak Sarmid tadi itu karena masih ada kekosongan soal AIW-nya ya, AIW-nya juga belum ada itu, dan betul kan memang bukan pemenang BW untuk mencetaknya Pak ya. Nah, itu kan kita di pasal 2 atau 3 di awal pasal Undang-Undang Wakaf itu kan, wakaf itu sah ketika secara fikih sudah sah meskipun belum dicatatkan. Itu mungkin penting jadi pegangan kita ya. Baik, selanjutnya ada Pak Bahrul. Silakan Pak Bahrul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mas Kaib, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan mengenai wakaf saham, apa yang menjadi landasan fikih dan bagaimana dinamikanya ketika membolehkan wakaf saham di Indonesia. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya kira wakaf saham adalah termasuk bagian dari bisa dianalogkan atau dikiaskan dengan wakaf uang. Kalau tidak kias ya diilhakkan lah ya dengan wakaf uang, di mana saham itu menjadi bisa diilhakkan atau analog dengan wakaf uang, wakaf nukut. Saya kira kalau kita melihat perbedaan fikih, saya kira masih tetap ada antara yang membolehkan dan tidak membolehkan. Tapi itu lagi kaidahnya adalah ketika dalam hal muamalah kalau tidak ada yang melarang ya dan itu maslahah ya boleh dilakukan meskipun ini itu bukan pendapat mayoritas. Nah, di undang-undang juga sudah disebutkan ya Mas Kaib bahwa wakaf benda bergerak itu ada diantaranya adalah saham. Nah ini juga sudah disebutkan, artinya secara landasan fikih sudah ada karena tidak ada hal yang melarang, dalil yang melarang, dan di dalam undang-undang juga sudah disebutkan. Saya kira ini yang menjadi kekosongan sekarang adalah mekanisme wakaf saham yang belum diatur sekarang ini. Nah, kalau mekanisme sudah diatur, maka wakaf saham itu tinggal berjalan. Karena persoalannya wakaf saham itu karena saham itu juga mengalami fluktuatif. Apakah yang dipegang itu lotnya, misalnya orang wakaf 100 lot misalnya, itu 100 lotnya atau nilainya, misalnya 100 lot itu senilai 50 juta misalnya. Dan itu yang dipegang adalah nilainya waktu melakukan ikrar wakaf, maka ini menjadi kesulitan bagi nadir ketika saham itu mengalami penurunan. Tapi kalau yang ditahan pokok lotnya, jumlah lotnya, saya kira nadir tidak mengalami kesulitan meskipun naik ataupun turun. Yang penting
lotnya itu tidak berkurang. Saya kira itu Mas Kaib. Terima kasih. Baik Pak Bahrul, bagaimana? Ada masih perlu diperjelas lagi? Baik, terima kasih Ustadz Sarmidi dan Mas Kaib. Sudah cukup jelas. Ya, sama. Baik. Yang lain silakan. Pak Syahrir, mungkin ada yang perlu ditambahkan Pak Syahrir? Pak, siapa lagi Pak Jalal? Silakan Ibu Neneng. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ustadz Sarmidi? Pak Syahrir, Alhamdulillah sehat, Pak. yang satunya bisa dimatikan Pak Syahrir atau apa? Ya. Ya, suara Baik. Ini kaitan dengan nazir. Jika kita temukan nazir yang tidak amanah, mungkin BWI bisa melakukan tindakan untuk pemberhentian. Nah, kira-kira kalau BWI melakukan itu, apa kira-kira dampaknya? Satu. Yang kedua, kaitan dengan pengelolaan wakaf produktif, apakah nazir memungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga yang bisa mengelola wakaf tersebut? Mungkin itu dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung silakan Pak Sarmidi soal pemberhentian nazir oleh BWI sama kerjasama dalam pengelolaan wakaf produktif. Ya, memang secara undang-undang pemberhentian nazir itu diamanahkan kepada BWI sesuai dengan porsinya. Kalau itu asetnya tanah, kalau tanah di atas 2 hektar itu wewenangnya BWI pusat. Kalau di bawah 2 hektar tapi di atas 1000 itu wewenangnya BWI provinsi, di bawah 1000 itu wewenangnya BWI kabupaten kota. Nah, ini memang pergantian nadir ini yang banyak menyita energi BWI karena dengan pergantian nadir itu sering sekali terjadi sengketa nadir. Nah, ini memang perlu hati-hati juga meskipun ini wewenangnya Badan Wakaf Indonesia, baik provinsi, kabupaten, kota, tapi juga harus hati-hati mekanisme penggantiannya pun harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Kalau kita salah melakukan pergantian, maka itu nanti akan timbul sengketa dan ujung-ujungnya sering masuk ke ranah pengadilan. Ini yang sering terjadi. Tapi kalau pergantian itu untuk diinvestasi untuk pengembangan wakaf yang lebih produktif, saya kira juga perlu. Tapi saya kira sebagai sama-sama pengelola wakaf, saya kira untuk mengganti orang yang dulu sudah mengelola, saya kira perlu dilakukan dengan jalan yang baik, misalnya dengan izin mereka yang sudah lebih dulu mengelola. Saya kira itu juga penting. Kalaupun tidak ada, ya tidak bisa dilakukan. Yang penting musyawarah dikedepankan sebelum memang dijalankan pergantian nadir itu. Saya kira itu Pak Syahrir. Terima kasih. Yang kedua Pak, terkait kerjasama pengelolaan wakaf produktif dengan pihak ketiga. Ya itu saya kira bagus. Yang penting perlu hati-hati. Yang namanya dengan kerjasama dengan pihak ketiga itu harus hati-hati. Tidak seudon tapi waspada saja, karena kita harus cermat sekali di dalam membuat yang namanya perjanjian kerjasama itu. Saya kira itu sangat penting.
Misalnya seringkali nadir itu beberapa nadir mengalami kerugian, misalnya aset wakafnya itu dihitung secara saham, dihitung misalnya kalau saham itu presentasinya aset wakafnya itu 30%, hitungannya seperti itu, tapi di dalam perjanjian kerjasama itu saham aset wakaf itu bisa mengalami penurunan atau dilutif. Nah ini yang harus cermat, tidak boleh aset wakaf itu dihitung kemudian dihitung secara persentase kerjasama kemudian mengalami dilutif, itu tidak boleh. Nah, nanti yang rugi adalah nadir sendiri, karena kalau pihak ketiga itu menyuntikkan dananya lagi ke ke proyek itu, ke pekerjaan itu, maka tidak. Ini saya kira contoh-contoh yang penting sehingga nadir itu tidak dirugikan. Nah, memang kalau nadir tidak bisa secara mandiri mengembangkan aset wakafnya, saya kira ya kerjasama dengan pihak ketiga ya diperlukan, sangat dibutuhkan. Yang penting mereka juga tahu bahwa ini adalah aset wakaf yang tidak boleh habis dan nilainya juga tidak boleh berkurang. Kita kasih pemahaman kepada mereka pihak ketiga demikian. Saya kira itu Mas Kaib. Terima kasih. Baik, jadi pada prinsipnya itu memang bisa Pak ya, apalagi kalau memang bukan kompetensinya ya speknya dikerjasamakan, cuman memang klausul-klausul kerjasama itu yang memang harus berpihak kepada wakaf itu. Baik Pak Syahrir, apakah masih ada yang perlu diperjelas dari sampaian Pak Sarmiti? Baik, terima kasih Pak Berkaib dan Pak Ustadz. Kami di Kaltim tinggal beberapa menit lagi untuk masuk waktu berbuka puasa. Sekaligus mungkin minta izin, siapa tahu nanti langsung menghilang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmiti, kita sudah jam 17.02. Apakah masih mau ditambah sesi pertanyaan kembali atau kita akhiri sampai di sini, Pak? Surabaya sebentar lagi sudah masuk ini, kalau Surabaya ini. Terima kasih Pak Syahrir. Ya, sama-sama, Pak Ustadz. Pak Sarmiti, kita sudah jam 17.02. Ya. Apakah masih mau dibuka sesi tanya jawab lagi? Kalau sudah tidak ada, saya kira nggak apa-apa, Mas, ditutup saja. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa tadi bahwa fikih itu elastis. Jadi di sini sangat membuka peluang bahwa ada persoalan-persoalan fikih yang akan datang terkait wakaf. Jadi di BWI sendiri kan ketika kita membahas masalah-masalah tertentu itu juga muncul terkait masalah hal-hal yang yang perlu dikaji terkait masalah keagamaannya atau masalah fikihnya. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa fikih itu adalah produk ulama yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, kalau masalah fikih itu sudah maklumun bidoruri, itu minaddin bidoruri minaddin itu sudah maklum, maka biasanya sudah ada pendapat-pendapat yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu semuanya sudah ada pendapat-pendapat ulama di kitab-kitab fikih. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, belum pernah disampaikan oleh ulama fikih,
saya kira karena ini masalah yang kalau ada masalah yang memang perlu diputuskan sesuai dengan keagamaan, maka juga perlu adanya fatwa yang harus dilakukan oleh ulama berdasarkan yang namanya ijtihad manhaji. Ijtihad, ulama-ulama melakukan ijtihad kolektif, tapi dengan metode-metode yang sudah disampaikan atau yang sudah ditulis oleh ulama-ulama madhab. Saya kira itu, Mas Kaib. Terima kasih semuanya. Dari saya cukupkan, dan kalau ada kekhilafan dan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sarmiti atas update-nya pada sore ini, dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf karena memang waktunya terbatas. Sebentar lagi juga sudah buka puasa. Kami akhiri kajian sore ini. Jangan lupa hari Selasa besok kita masih ada kajian pemikiran wakaf dari Dr. Mudir Kaf. Kemudian hari Rabu, Kamis, dan Jumat kita bersama Bapak Dr. Hendrik Tanjung membahas kembali soal wakaf core principles pada jam dan waktu yang sama. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.